Halo guys, berjumpa lagi bersama gua di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan membahas tentang luar negeri Republik Indonesia yang naik jadi 6.026 triliun rupiah. Wah, banyak juga ya. Jadi menurut Bank Indonesia bahwa pusat utang luar negeri Indonesia itu kuartal 3 sebesar 423,1 miliar US dollar ya. Miliar ya. 423,1 miliar US dollar atau setara dengan 6.000 triliun atau asumsi kurs 14.243 ya, atau tumbuh sekitar 3,7% ya, years on year, sangat tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 2%. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia atau Bapak Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya ULN sektor publik dan sektor swasta. Untuk ULN pemerintah kuartal 3 sebesar 205,5 miliar US dollar atau sebesar 2.926 triliun atau tumbuh sebesar 4,1%. Pertumbuhannya melambat dibanding kuartal 2 2021 yaitu sebesar 4,3%. Erwin juga menjelaskan hal ini terjadi di tengah penerbitan global bonds ya, termasuk Sustainable Development Goals atau SDG bonds sebesar 500 juta euro yang merupakan salah satu penerbitan SDG bonds konvensional pertama di Asia. Penerbitan SDG bonds ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan ya, berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG. Erwin juga menyebut UMN pemerintah yang selesai mengelola secara hati-hati, kredibel dan akuntabel di rangka mendukung belanja progres pemerintah melanjutkan upaya akselerasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9% dari total ULN pemerintah. Sektor wajib beserta kegiatan sosial sebesar 17,3%, sektor jasa pendidikan sebesar 16,5%, sektor konstruksi 12,5%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,1%. Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah menurut Bapak Erwin soal itu. Sementara itu untuk ULN Bank Sentral tersebut naik menjadi 9,1 miliar US dollar ya dari periode sebelumnya, yaitu sebesar 0,3 miliar US dollar. Hal ini karena adanya alokasi Special Drawing Right atau SDR meskipun tidak ada tambahan beban bunga utang ya. Kemudian untuk ULN swasta sebesar 208,5 miliar US dollar atau tumbuh sebesar 0,2% ya setelah periode sebelumnya. Itu konstruksi 0,3%. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi ya, sektor pengadaan listrik, kemudian gas, uap atau air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan pergalian, sektor industri pengolahan dan bangsa mencapai 76,4% non swasta. Nah, ULN tersebut masih didominasi oleh jangka panjang tentunya untuk bangsa mencapai 76,1% pada total ULN swasta. Nah, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB tercatat 37,37%, turun dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 37,5%. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, ya, Bank Indonesia dan BPN terus pemantauan perkembangan ULN didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan. Jelasnya menurut Bapak Erwin ya. Dan peran ULN juga akan terus dioptimalkan menurutnya dalam menopang pembiayaan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, meminimalisir risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian Republik Indonesia. Mari kita
Indonesia naik jadi 6.026 triliun. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia dikuatkan ya, terutama pemerintah diingatkan untuk membayar utang-utangnya, jangan sampai malah aset kita disita gara-gara nggak bisa bayar utang. Bagaimanapun juga yang namanya utang adalah suatu kewajiban yang kita harus membayarnya gitu. Entah sampai kapan, 20, 30, 40 tahun ke depan, yang pasti jangan sampai budaya utang-utang ke luar negeri itu kita terus lanjutkan ya gitu. Utang untuk infrastruktur bagus tapi kita harus lihat dulu gitu kan ke depan, jangan istilah karena infrastruktur tapi tanpa melihat kondisi Indonesia ya, bisa nggak sih Indonesia bayar utangnya gitu kan. Saya dengan kemampuan yang saat ini bisa nggak sih, kita juga harus bisa ngukur ya, jangan sampai itu menurut gua ya. Jadi jangan sampai terlalu keenakan utang, wah apa lah kita utang aja, tetap aja kan yang bayar juga. Itu aja lah buat pengalaman, itu menurut gua loh, yang terbaik gimana guys. Oke, itu aja lah, takutnya gue diciduk. Itu pendapat gue pribadi ya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.